Shalom Abuna, Hai, selamat pagi. Abuni, Mana dan sampai bapak-bapak semuanya. penuh dengan sukacita daripada surga. Selamat pagi, shalom, shalom, shalom. Halo, selamat pagi. Puji Selamat pagi. Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Amin. Halo Pak Amin. Henry dan Ibu Sekar, bagaimana kabarnya? Senang Sehat ibunya, sehat Abuna. Iya ya, puji Tuhan nih. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan urapan nih ya. Ada Ibu Lingga, Bu Acen, Bu Lani, juga Ibu Sinai, Ibu Biho, Bu Dumas, Ibu Rian ya. Bu Nancy dan Pak Jusman, lalu kemudian Bu Diana, Bu Dora Gunawan, Pak Henry Gunawan, Bu Irma, Oma Leli Kristiani, ya tentunya juga Pak Mardani tadi sudah, Pak Musa Lembang, Kak Petris, Bu Sekar, Bu Yani dan juga Abne Kartika, dan ya ini semua, dan nanti juga ada Kak Aldan ya di samping saya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semua dalam keadaan baik dan sehat? Amin. Sehat. Puji Tuhan ya, dalam baik dan sehat kita harus tetap dalam keadaan baik dan sehat. Sekalipun mungkin keadaan di luar sana sedang tidak baik, tetapi yang pasti relasi kita harus tetap baik dengan Tuhan Yesus. Ya, sepakat, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama katakan semboyan kita apa saudara? Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Yuk kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kebesaran kasih Tuhan ya saudara. Baik, Abuna akan sudah mulai sudah mulai mute. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa bahwa ketika kita berdoa, kita adalah mengutarakan isi hati. Tetapi ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita mengakui kedaulatan dan kehadiran kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Kita menyambut kedatangan kuasa dan urapan daripada kerajaan sorga yang hadir di muka bumi. Sehingga ketika kita memuji menyembah Tuhan saudara, maka iblis pasti lari ya. Jadi sekali lagi, doa adalah nafas orang percaya. Pujian penyembahan adalah ancaman dari si setan ya. Ancaman untuk si setan maksud saya. Jadi kalau kita mau mengusir hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, itu harus Harus memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap kali BW mulai ataupun menjelang BW selesai, pasti akan ada pujian penyembahan ya, sebagai bentuk pengakuan kita akan kehadiran kuasanya, supaya apa yang selama ini menjadi beban dalam hati kita, pikiran kita yang ditanam oleh si setan, itu semua dipatahkan dan dihancurkan. Jangan lupa saudara, tembok Yeriko itu runtuh bukan karena doa selama 7 hari, tetapi selama 7 hari Yosua dan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko dengan pujian penyembahan ya. Jadi untuk meruntuhkan tembok-tembok yang dibangun oleh dunia ini, untuk meruntuhkan tembok kemalasan, untuk meruntuhkan tembok kemiskinan, untuk meruntuhkan tembok kebangkrutan, untuk meruntuhkan tembok hutang piutang, untuk meruntuhkan tembok sakit penyakit, untuk meruntuhkan tembok kutuk-kutuk turunan, itu semua hanya bisa dihancurkan melalui pujian dan penyembahan ya. Jadi saya sarankan ketika kita memuji menyembah Tuhan, jangan lagi ada yang bengong-bengong apalagi tertidur. Lihat baik-baik liriknya, karena apa? Kalau kita perkatakan lirik pujian, kita sedang memperkatakan dan mengakui kehadiran kerajaannya. Dan kalau kerajaannya hadir, Tuhan Yesus hadir, iblis akan lari daripada kita. Sakit penyakit akan lari daripada kita. Hutang piutang akan menyingkir daripada kita, karena Tuhan sendiri yang akan membuka jalan keluar. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengakui kehadiran-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu ya Allah kami yang hidup. Pertolongan dan juru selamat kami hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dijadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami orang-orang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin ya saudara. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Puji Tuhan ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mulai share liriknya ya. Jadi sekali lagi lirik yang saya tampilkan, kalau misalnya ini kurang besar saudara, karena ada media misalnya di handphone saya kurang besar Abuna, tinggal di zoom in aja, jadi diginiin gitu ya, diginiin nanti dia akan membesar liriknya, lalu disesuaikan dengan kalimat-kalimat yang ada ya. Jadi jangan khawatir, karena dengan kita memuji Tuhan, kita punya niat menyembah Tuhan, maka kita harus tunjukkan niat kita saudara ya. Oke Bapak Ibu, saya tidak tahu apa pergumulan saudara, apa yang menjadi rasa lelah saudara, tetapi saya tahu di dalam kuasa pujian penyembahan, di atas pujian penyembahan ada kuasa yang menyembuhkan dan memulihkan saudara. Oke, baik, saya akan mulai share. Mari tepuk tangan. Tuhan Allah kita berkuasa di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lama. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, amin, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan.
temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, amin, menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam di hatimu. Ajarku berdiam di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, mari puji Tuhan, mari angkat pujian, kita angkat suara memuji menyembah, memuji Tuhan yang layak disembah, ditinggikan Yesus Tuhan. Katakan sama-sama saudara. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di hatimu. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Haleluya. Ya, karena ini yang akan kita lakukan di kerajaan Allah selama-lamanya ya. Ketika kita semua nanti meletakkan, menunjukkan akses kita yaitu DNA Yesus Kristus. Siapa yang memiliki DNA Yesus Kristus boleh angkat tangannya. Karena di dalam tubuh kita ada darah dan tubuh Kristus yang terpecah ya. Jadi DNA kita adalah tentu DNA kerajaan Allah. Amin. Ada Yesus di dalam diri kita. Makanya saudara, Bapak Ibu yang terkasih, jangan ragu untuk selalu bersyukur ya. Jangan lupa Ibrani pasal 12 ayat 28 memperbekali kita bahwa kalau kita ini mau memiliki iman yang tak tergoncangkan, maka kita harus memperkatakan senantiasa apa yang Tuhan sudah letakkan di dalam diri kita, Bapak Ibu yang terkasih. Nah,
Di tengah-tengah kita bisa membuka Alkitab, langsung ada Alkitab ya Bapak Ibu. Kita buka di Nehemia, dan juga anak-anak yang mau untuk setia, belajar setia ya. Nehemia pasal yang ke-7. Jadi dalam Nehemia pasal yang ke-7 ini, big picture-nya ya adalah, benang merahnya adalah di sini kita akan melihat bahwa pembangunan itu selesai dalam waktu berapa hari, saudara? Masih ingat? Betul sekali, 52 hari ya. Artinya saudaraku, setelah ini selesai kita harus tahu apa yang harus kita perhatikan. Karena terkadang ketika proyek selesai ataupun misalnya pekerjaan yang Tuhan izinkan kita kerjakan selesai, nah kita langsung lupa biasanya ya. Tapi kita ini kan orang-orang yang tidak biasa, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Jadi tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Nehemia pasal yang ke-7, mari kita buka sama-sama ya. Kita baca ayat yang pertama. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang Lewi. Ya. Jadi saudara lihat bagaimana setelah dibangun dipasanglah pintu-pintu, lalu diangkat orang-orang yang menunggunya. Ya, orang-orang yang menunggunya. Kita baca lagi di ayat yang kedua. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Jadi orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang memang di atas rata-rata, orang-orang yang dalam tanda kutip agak lain gitu ya. Tapi agak lainnya bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, karena dia di atas rata-rata. Itulah sebabnya saya juga selalu meminta kepada anak-anak saya, ini bukan bicara mengenai sudah titik aman, sudah ranking, bukan. Tapi kalau memang bisa terus ditingkatkan nilai rata-ratanya, itu yang harus dilakukan. Karena bukan rankingnya yang utama, nilai rata-ratanya. Kalau nilai rata-ratanya tinggi atau tertinggi, udah pasti rankingnya bagus. Tapi kalau rankingnya ranking 1, belum tentu nilai rata-ratanya tertinggi. Lalu ayat yang ketiga, berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk isi Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Ya. Tapi kita mau fokus kepada ayat yang pertama, saudara. Ya. Banyak orang yang jatuh itu tidak menyadari kejatuhannya itu sebenarnya bukan di awal, saudara. Tapi di mana? Di akhir, atau setelah dia mulai menyicipi nikmat keberhasilan yang dia sedang bangun. Hati-hati kalau hari-hari ini, kalau tahun ini, ketika yang lain sedang tergoncang, Anda tidak. Jangan sampai Anda jatuh. Ya, karena kejatuhan itu biasanya di awal-awal. Ya, kejatuhan itu bukan di awal-awal maksud saya, tapi setelah dia sudah merasakan keberhasilan. Ya. Contoh yang paling logis, awalnya rajin doa, rajin bangun pagi, doa puasa, lain sebagainya. Begitu sudah berhasil, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah selfie. Weh, sudah berhasil, selfie ya. Nah kalau udah selfie, lengah nanti ujung-ujungnya, saudara. Tapi lihat, ya, lihat ayat yang pertama. Sudah jadi, sudah dibangun, lalu dipasang. Berarti kalau ada yang hari-hari ini merasa, wah puji Tuhan nih, selama setahun, 2 tahun, 3 tahun ikut BW, akhirnya tahun ini saya dapat naik gaji, saya naik jabatan dan segala macam. Itu belum apa-apa. Ending story-nya bukan di situ, saudara. Yang engkau cicipi itu belum ada sekukuknya Tuhan. Itu hanya tanda fase baru, bukan akhir dari cerita hidupmu. Jadi di sini kita disadarkan bahwa kalau proyek selesai itu tidak sama dengan peperangannya selesai. Kalau sakit penyakitnya sembuh itu tidak sama dengan pergumulannya selesai.
Karena ada satu kalimat bijak dalam bahasa Inggris dikatakan begini, finishing a task doesn't mean finishing vigilance. Ya. Jadi tekanan itu bukan berarti berakhir, sekalipun tugasnya itu udah kelar gitu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kita sudah mulai lulus dari ujian iman, berarti kita sedang dihadapkan dengan situasi yang rawan akan kelengahan. Ketika Anda lulus ujian iman, Anda masuk ke fase area rawan kelengahan, mulai dari rasa lemah, rasa lelah, rasa malas, rasa bosan. Ketika Anda mengalami promosi, ingat baik-baik, itu sama saja dengan Anda memasuki area yang rawan dengan kesombongan. Alih-alih bersaksi tapi kita menyombongkan diri. Ketika pelayanan kita berkembang, pelayanan kita meluas, semakin dipercaya, semakin dipandang orang, itu kita sedang masuk ke area yang rawan dengan kompromi. Itu realita. Kita tidak bisa pungkiri. Untuk itu saudara, janganlah turunkan standar rohanimu. Ya. Makanya di BW semboyannya simple, jangan kasih kendor. Begitu engkau kasih kendor, standar rohanimu pasti akan turun. Lalu kemudian yang kedua, kalau Anda mengalami terobosan, jagalah ritme doamu. Mengalami terobosan, makin jaga ritme penyembahanmu. Karena begitu engkau mengalami terobosan, di saat yang sama iblis pun akan mencari cara dan semakin mencoba untuk mendekatimu. Bagaimana caranya supaya engkau lengah? Saya bicara dalam konteks sebagai hamba Tuhan hari-hari ini. Berlaku bagi siapa saja, tua, muda, gereja maupun sekuler. Dan tetaplah rendah hati saudara. Tetaplah rendah hati. Ketika apa? Ketika engkau semakin sering mendengar orang-orang di sekelilingmu itu memujimu, baik fisik, baik pekerjaan, baik pencapaian. Buka 1 Korintus 10 ayat 12. Ini menjadi pesan penting. Sama dengan Nehemia melihat penting sekali dipasang pintu dan ditaruh orang-orang yang di atas rata-rata. Jaga pintu susahnya apa sih? Enggak susah, tapi kalau yang dipasang orangnya itu tidak di atas rata-rata, mentalnya gampang anjlok, mentalnya gampang disogok. Ingat BW kemarin bicara apa? Musuh tuh di luar pasti ada. Jangan sampai kita buat masalah di dalam dan menjadi ancaman di dalam. Musuh di luar harus kita hadapi, ditambah lagi di dalamnya kita bobrok. Kacau sudah. Ya, 1 Korintus 10 ayat 12. Kita baca sama-sama. Nanti setelah ini kita mau sama-sama mendoakan saudara kita, sahabat kita ya, yang hari ini teristimewa, spesial, berulang tahun ya, juga anak rohani kami. 1 Korintus 10 ayat 12. Demikian ada tertulis, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya. Mari sama-sama saudaraku, kalau menurut Bapak Ibu, Opa Oma atau saudara yang baru gabung, aduh tadi penjelasannya apa? Gak usah khawatir. Langsung nanti setelah ini cek-cek di YouTube BW, bisa dilihat lagi, didengar lagi sambil buka Alkitab, maka engkau akan mengerti. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Tuhan, ajarilah setiap kami hari ini untuk tetap berjaga setelah engkau memberkati, supaya kami tetap rendah hati saat orang-orang mulai banyak memuji. Kami tetap menjaga ritme doa dan pujian penyembahan kami ketika kami mulai mengalami terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam doa dan lain-lain. Kami tidak menurunkan standar rohani kami ketika kami
semakin sering mendapat pertolongan-pertolongan daripadamu. Karena kami harus ingat, ketika kami mengalami kelulusan, kami sedang memasuki area yang rawan dengan kelengahan. Ketika kami mendapat promosi, kami sedang memasuki area yang rawan dengan kesombongan. Ketika pelayanan atau pekerjaan atau usaha kami semakin diberkati, kami sedang masuk dalam area yang berpotensi rawan dengan kompromi. Tetapi orang-orang yang hidupnya kudus, yang beribadah dengan cara yang berkenan, yaitu hormat dan takut kepadamu dan mengucap syukur, orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang tak tergoncangkan. Karena kerajaanmu selalu menyertai orang-orang itu, dan kami rindu itu adalah kami semua. Demikian juga saat ini kami mau berdoa untuk Bapak Dwi yang hari ini berulang tahun. Diberkatilah Pak Dwi dari pekerjaannya, diberkatilah apa yang direncanakannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang laki-laki. Biarlah Pak Dwi semakin dibentuk menjadi laki-laki dan kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, bisa menjadi imam yang memimpin istri dan anak-anaknya, Ibu Linda dan juga anaknya Anya, untuk semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman, semakin berakar di dalam Kristus, dan menjadikan Kristus Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupannya. Engkau memberikan masa depan yang tidak ada kecelakaan, malapetaka ataupun kekurangan. Sebab dengan tanganmu sendiri Tuhan, Engkau menjaganya, Engkau melindunginya, dan Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami semua membuka tangan kami. Bukalah tanganmu Bapak Ibu saudara-saudari dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Percayalah bahwa ketika engkau membuka tangan, ketika memuji menyembah Tuhan, ketika engkau berserah penuh kepadanya, maka Ia pun menyerahkan sepenuhnya apa yang dipercayakan sebagai aset kerajaan Allah di dalam kehidupanmu. Salah satunya adalah berkat-berkat sorgawi diberikannya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan berdoa, sama-sama katakan amin. Happy birthday Bapak Dwi, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Untuk yang terkasih Pak Dwi, selamat ulang tahun. Keluarga besar BWNYC mengucapkan happy birthday. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mbak Dwi. Selamat ulang tahun Selamat Pak ulang tahun, Dwi. Tahun Pak Dwi sehat, Panjang bahagia umur dan selalu. sehat selalu. Amin. Selamat ulang tahun Pak Dwi. Tuhan Sehat-sehat, memberkati. banyak umur, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang Pak Dwi, panjang umur sehat selalu. Selamat ulang tahun. Semoga Tuhan selalu menyertai dengan berkatnya berlimpah-limpah. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat belajar, selamat sekolah, selamat kuliah, selamat bekerja, selamat menjadi berkat. Jangan lupa, jangan Kasih Kasih kendor. kendor. Tuhan Yesus Kendor. memberkati. Dah. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Buni. Bapak-bapak, Terima Ibu-ibu. kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Berkati. Amin. Bu Leli, terima kasih ya.